Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lestari. Saya berasal dari kelas 4B Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 analisis yang sudah saya pelajari di mata kuliah Ekonomi Regional pada semester 4 ini. Baiklah, yang pertama yaitu analisis LQ atau Location Question, di mana kita menghitung rata-rata pada sektor ekonomi yang ada di provinsi yang saya dapat, yaitu Provinsi Yogyakarta. Yaitu di mana pada Provinsi Yogyakarta ini mempunyai sektor ekonomi yang paling tinggi, yaitu pada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, dan limbah daur ulang. Dan yang paling rendah pada sektor yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian. Bisa kita lihat dalam rata-rata ini mempunyai keterangan apabila dia di bawah 1 atau 0, yaitu keterangannya itu adalah non basis. Apabila dia di atas 1 atau lebih dari 1, yaitu adalah basis, berarti mencukupi. Baiklah, yang kedua yaitu adalah analisis teori kelasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kelasan yang dapat kita simpulkan untuk mengetahui pada sektor tersebut atau analisa tersebut, yaitu pada sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Dan dari saya input dari data tahun 2014 sampai tahun 2018, bisa kita lihat bahwa ada beberapa sektor yang masuk ke dalam sektor potensial, berkembang, dan keterbelakang. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan salah satu pada sektor berkembang, yaitu pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan pada sektor potensial yang kita contohkan kepada lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Pada sektor keterbelakang, saya contohkan pada lapangan usaha industri dan pengolahan. Pada sektor potensial, saya contohkan pada lapangan usaha pengadaan air, pengolahan sampah, dan limbah ulang. Itu yang merupakan sektor-sektor dalam analisis klasen tersebut. Yang terakhir yaitu pada sektor pada sektor prima, yaitu pada contoh transportasi dan pergudangan. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan tentang analisis indeks Williamson, yaitu indeks ini digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi atau pendapatan antar wilayah. Hal ini juga dapat kita lihat dari analisis indeks Samuelson, ya, berkisar sekitar 0 sampai 1. Apabila indeks Wilson-nya lebih kecil dari 0,3, artinya ketimpangan ekonomi tersebut termasuk dalam ketimpangan ekonomi yang rendah, wilayah yang rendah. Apabila indeks Wilson-nya lebih besar dari 0,4, artinya ketimpangan pada wilayah daerah tersebut sangat tinggi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan dari daerah yang saya input datanya. Saya cari analisis dari Provinsi Yogyakarta, yaitu 5 kabupaten, yaitu Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman, dan Yogyakarta. Dan dari saya analisis dari tahun 2014 sampai tahun 2015 yang mempunyai peningkatan yang PDRB yang paling tinggi, yaitu adalah pada Yogyakarta, daerah Yogyakarta, yang dimana PDRB daerah tersebut mengalami kestabilan atau tidak ada penurunan pada setiap tahunnya, dan malahan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan pada teori ini bahwasannya analisis pada ketimpangan ekonomi yang paling besar yaitu pada Provinsi Yogyakarta itu sendiri. Dan dari data yang saya input pada Provinsi Yogyakarta ini yang mempunyai ketimpangan sosial yang rendah, yaitu pada Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan PDRB atau pendapatan yang paling kecil daripada kabupaten-kabupaten yang lain. Di sini saya akan sedikit mengutip jurnal yang saya cari, yaitu bahwa dari Pusat Pertumbuhan Perekonomian menyatakan bahwa perkumpulan industri cenderung memiliki lokasi yang memusatkan di kota-kota besar, yang didukung oleh sebuah daerah pendalaman
pendalaman, pendekatan, dan teori pusat pertumbuhan dengan maksud agar pertumbuhan suatu daerah menimbulkan efek pertumbuhan bagi daerah-daerah lainnya. Dalam perkembangan berikutnya, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengkaji sebuah timpal balik desa ke kota dengan mengimbangkan kota yang diharapkan agar perkembangan dapat menetaskan ke desa-desa melalui arus barang, bahan pangan, urbanisasi, dan bahan modal. Baiklah, di sini juga menjelaskan tentang sedikit menurut ahli Bredel pada tahun 99 potensi sumber daya yang dimiliki antar satu daerah ke daerah lainnya yaitu tidak merata. Oleh karena itu, pertumbuhan antar daerah juga berbeda. Untuk mendapatkan tumbuh secara cepat, suatu daerah perlu satu atau lebih pusat pertumbuhan regional yang memiliki potensi yang kuat. Apabila region ini kuat, maka akan terjadinya keberatan pemberambatan pertumbuhan bagi region-region yang lemah. Pada daerah Yogyakarta pada tahun 1993 sampai tahun 2003 dapat dianalisa dengan menggunakan indeks-indeks ketimpangan regional yang disebut sebagai indeks ketimpangan Williamson. Indeks ketimpangan regional ini semula digunakan oleh Jeffrey G. Williamson dengan rumus sebagai berikut.